Bitcoin sering diklasifikasikan sebagai aset yang berisiko tinggi. Padahal Bitcoin adalah aset terbaik dekade ini dengan CAGR lebih dari 80%. Nah, di video ini kita akan bahas seberapa beresikonya sih Bitcoin. Kita akan bahas resiko-resiko Bitcoin dengan aneka tool. Yang pertama kita bahas berapa beresikonya Bitcoin dari performa asetnya atau return on investment-nya. Waktu video ini dibuat, Bitcoin menghasilkan return sebesar 161,63% year to date dan selama 10 tahun terakhir telah mendapatkan compounding return sebesar 30,73%. Sementara S&P 500 yang jadi benchmark hanya 9,77%. Performa Bitcoin juga mengalahkan performa S&P 500 selama 14 tahun. Nah, kalau scam, masa bertahan sampai 14 tahun? Bahkan udah ada ETF-nya di berbagai negara seperti di Kanada dan Next Amerika. Jadi, justru resiko Bitcoin itu jauh lebih kecil daripada aset lain yang jadi benchmark seperti S&P 500 misalnya. Karena risk and reward-nya jauh lebih besar reward-nya. Padahal adopsi Bitcoin baru 4% secara global. Yang kedua, kita akan bahas seberapa beresikonya Bitcoin dari drawdown-nya. Nah, kalau kita lihat dari drawdown-nya atau turunnya nilainya, pasti kelihatan kalau Bitcoin itu lebih beresiko ketimbang aset lain seperti saham ataupun S&P 500. Drawdown Bitcoin di awal-awal memang besar karena kelas aset baru dan belum ada adopsi. Beda dengan S&P 500 yang sudah ada sejak 1957. Tapi bukan berarti aset tradisional seperti S&P 500 itu nggak ada drawdown-nya. Karena di market apapun ada drawdown-nya. Bedanya Bitcoin akan bouncing lebih kuat setelah drawdown. Dan drawdown-nya dari tahun ke tahun lebih kecil karena ada halving, di mana reward block untuk miner berkurang separuh dan mengurangi supply Bitcoin baru di market. Juga ada adopsi di masyarakat, ada user baru, wallet-wallet baru, orang baru yang hold Bitcoin alih-alih hold fiat. Kalau dibandingin aset lain seperti real estate misalnya, real estate ini bukannya nggak ada drawdown, ada, tapi nggak ada price feed-nya secara real time, dan mungkin sebatas nggak laku aja kalau dijual karena real estate bukan aset yang liquid. Dan mungkin masih lebih mending Bitcoin, sedalam-dalamnya drawdown-nya, asetnya masih liquid dan punya potensi untuk pump jauh lebih tinggi setelah drawdown. Nah, di belajarbitcoin.com saya udah share cheat sheet untuk mengetahui apakah harga Bitcoin sedang overheat atau enggak. Jadi kita nggak sampai jual terlalu dini. Yang ketiga, kita bahas seberapa beresikonya Bitcoin dari regulasinya. Kabar baiknya, regulasi untuk Bitcoin yang kita beli sebagai aset investasi sudah jauh lebih baik ketimbang beberapa tahun yang lalu. Payung hukumnya udah jelas melalui PMK 68. Bahkan boleh dibilang pajaknya lebih murah dibandingkan aset investasi lain seperti real estate dan pajaknya sudah final. Regulasi yang belum ada adalah penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Jadi saat ini Bitcoin hanya bisa digunakan sebagai aset investasi aja untuk di Indonesia. Tapi di negara lain, bahkan Amerika, nggak ada hukum yang menyatakan penggunaan mata uang atau benda lain untuk transaksi dengan merchant dilarang. Dan saat ini ada lebih dari 250 perusahaan yang menerima Bitcoin sebagai media pembayaran. Dari sisi regulasi, hold Bitcoin sudah aman dan sudah jelas. Hanya use case-nya aja yang masih belum boleh dipakai di Indonesia. Tapi Bitcoin marketnya global dan nggak terbatas pada regulasi satu jurisdiksi aja. Untuk regulasi di Indonesia, Bitcoin udah mendapatkan payung hukum yang jelas, bahkan udah ada peraturan Menteri Keuangan untuk perpajakannya melalui PMK 68. Tentang pajak Bitcoin dan perbandingannya dengan aset lain, kita juga bahas di modul belajarbitcoin.com. Untuk teman-teman yang udah jadi member belajarbitcoin.com, bisa meluncur ke sana, bahkan pajak untuk Bitcoin lebih murah dari aset seperti real estate. Yang keempat, kita bahas seberapa beresikonya Bitcoin dari volatilitas harga.
harga Bitcoin memang volatile saat ini. Seperti yang kita udah jelaskan di poin pertama. Kenapa harga Bitcoin volatile? Sebabnya yang pertama karena market cap-nya masih kecil. Market cap Bitcoin waktu video ini dibuat di bawah 1 triliun USD. Sementara market cap S&P 500 mencapai 38,4 triliun USD. Jadi bayangkan kalau market cap Bitcoin sepertiga S&P 500 aja, udah berapa returnnya? Harga Bitcoin memang volatile karena adopsi baru 4%. Bagaimana kalau yang 4% ini jadi 8%? Atau bahkan jadi 12%? Atau mungkin jadi 50%? Saya yakin cepat atau lambat, adopsi Bitcoin akan meningkat ke puluhan persen. Bahkan narasinya aja udah banyak dipakai di pencalonan presiden di seluruh dunia. Misalnya seperti di El Salvador, Argentina, dan Amerika. Nah, harga Bitcoin memang volatile saat ini karena supply barunya masih banyak dirilis melalui reward block. Tapi dengan adanya halving tiap 4 tahun sekali, reward block berkurang separuh dan akan menambah kelangkaannya. Dan kita baru akan melalui halving keempat dari 33 halving yang ada. Justru dari volatilitas Bitcoin sekarang, kita bisa dapat cuan lebih dengan berbagai advanced strategi. Seperti yang kita bahas di modul Bitcoin Cash Machine. Dengan Bitcoin Cash Machine ini, kita bisa dapat return ketika harga Bitcoin sedang sideways. Dan returnnya mengalahkan deposito bank. Semua bekerja otomatis dan mematahkan rumus 4% rule buat mereka yang mau pensiun dari passive income melalui fiat. Nah, kita akan ajarin untuk bangun passive income dari Bitcoin. Ada promo diskon 50% plus airdrop 15 USDT hanya untuk 50 user pertama aja. Dan di 2024 nanti kita akan pakai harga baru karena dari 30 modul kita udah nambah jadi 116 modul video. Jadi teman-teman manfaatkan kesempatan ini ya. Yang kelima kita bahas seberapa beresikonya Bitcoin dari liquidity-nya. Nah, Bitcoin adalah salah satu aset yang paling liquid dan marketnya buka 24 jam nonstop tanpa hari libur. Nah, ini beda dengan market saham atau S&P 500 misalnya yang ada hari libur dan nggak buka 24 jam nonstop. Juga kabar baiknya, kita nggak perlu jual Bitcoin kita karena Bitcoin adalah aset yang bisa kita jaminkan seperti real estate dan mendapatkan cash. Jadi kita punya asetnya plus cashnya tanpa harus dijual. That's why kita juga bilang Bitcoin adalah real estate 2.0. Karena ada Bitcoin back loan yang juga kita pelajari aneka strateginya di belajarbitcoin.com. Yang kelima kita bahas seberapa beresikonya Bitcoin dari keamanannya. Nah, selain itu, Bitcoin adalah satu-satunya aset dengan nilai besar yang benar-benar full ownership-nya ada di tangan kita sendiri. Kalau uang fiat, pastinya kita kustodi di bank dan ada pihak yang menyatakan uang kertas ini masih laku atau enggak. Kalau emas, pastinya kita simpan di SDB. Dengan jumlah yang besar, susah untuk dipindahkan. Kalau saham, ada kustodian. Kalau real estate, ownership kita ada di BPN dan terbatas pada jurisdiksi tertentu. Nah, Bitcoin beda. Satu-satunya aset yang memungkinkan kita take control sepenuhnya dan punya full ownership tanpa perlu pihak ketiga, tanpa perlu kustodian, tanpa perlu exchange ataupun bursa. Bitcoin bisa kita self-custody sendiri dan menghilangkan resiko dari ketidakamanan pihak kustodi, exchange, bursa, bank, atau pihak ketiga lainnya. Kustodi Bitcoin sendiri artinya ada beberapa protokol yang harus kita ikuti. Dan tentang gimana cara mengamankan Bitcoin kita dan gimana cara self-custody Bitcoin dengan passphrase, Shamir Backup, Multisig, Cipher, dan lain-lain. Kita bahas step by step di belajarbitcoin.com. Nah, kalau ngomongin keamanan aset kita, Bitcoin diamankan dengan menggunakan SHA-256, sebuah sistem keamanan military grade yang didevelop oleh National Security Agency of America. SHA-256 adalah sebuah hashing algoritma untuk mengkonvert teks menjadi string 256 bits. Dan ada kemungkinan yang sangat amat kecil sekali untuk menebak seed phrase seseorang karena dalam tanda kutip ada unlimited kombinasi dari 24 kata sandi atau 24 word seed phrase. Yang keenam, kita bahas seberapa beresikonya Bitcoin dibandingkan dengan aset lainnya.
Kalau aset berupa real estate pastinya nggak liquid dan aset kita stuck di suatu lokasi. Begitu pula dengan saham, aset kita stuck di satu jurisdiksi tertentu. Intinya semua ada risikonya masing-masing. Tapi hanya Bitcoin satu-satunya aset atau uang dengan semua karakteristik emas ditambah ultra portable, ultra secure, limited supply, deflationary, dan bernilai lebih mahal seiring berjalannya waktu dan adopsi. Dan jauh lebih beresiko kalau kita nggak punya Bitcoin dibandingkan kalau kita punya Bitcoin, karena Bitcoin adalah sekoci finansial kita, escape money kita. Kalau dibandingkan dengan saham, sebenarnya nggak apple to apple, karena saham itu adalah sebuah bisnis, punya direksi, punya CEO, punya pemilik, punya produk. Bitcoin itu bukan perusahaan, nggak punya CEO, nggak punya direksi ataupun karyawan. Bitcoin adalah sebuah protokol blockchain yang decentralized dan immutable. Decentralized artinya nggak ada satu institusi atau pihak manapun yang menguasai seluruh protokol blockchain-nya. Immutable artinya apa yang tertulis di buku besar atau di blockchain-nya Bitcoin nggak bisa diubah oleh siapapun. Nah, di belajarbitcoin.com ada satu chapter khusus yang membahas tentang aset lain kalau dibandingkan dengan Bitcoin dengan jauh lebih detail. Dan ingat ada promo diskon 50% plus cashback 15 USDT sebelum kita naik harga di 2024. Promo ini hanya untuk 50 user pertama dengan kode XMAS23 dan selama kode ini masih bisa dipakai, teman-teman masih eligible untuk mendapatkan airdropnya. Yang berikutnya kita akan mulai bahas hal-hal teknis ya. Kita akan pakai kacamata investor institusi yang mengelola uang jutaan bahkan miliaran US dollar. Bagaimana resiko Bitcoin dari kacamata institusi? Jadi kita akan bahas seberapa beresikonya Bitcoin dari Sharpe ratio. Nah, Sharpe ratio menunjukkan seberapa baik performnya dibandingkan dengan risk-free investment seperti surat hutang pemerintah Amerika. Sharpe ratio ini adalah tool untuk menakar resiko dari sebuah aset investasi. Dan kurang lebih ini formulanya. Intinya, Sharpe dengan nilai di atas 1 dianggap baik, sementara di atas 2 dianggap bagus banget, dan nilai 3 dianggap sempurna. Untuk Bitcoin ada di angka 1,71. Yang ke-9 kita akan bahas seberapa beresikonya Bitcoin dari Omega ratio. Omega ratio dengan nilai lebih dari 1 mengindikasikan rasio yang bagus antara resiko dan performance, dan punya kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai targetnya, dan punya kemungkinan yang lebih kecil untuk mengalami loss yang signifikan. Omega ratio dengan nilai 1 artinya aset tersebut punya kemungkinan 50% untuk mencapai return dan 50% untuk mengalami loss signifikan. Omega ratio kurang dari 1 mengindikasikan aset ini kecil kemungkinannya untuk mencapai return yang diharapkan. Dan kabar baiknya Omega ratio Bitcoin ada di angka di atas 1. Nah, yang ke-10 kita bahas seberapa beresikonya Bitcoin dari Alter Index. Alter Index adalah tool powerful yang didesain untuk mengukur volatilitas dan drawdown dari sebuah aset. Tool ini didevelop tahun 1980-an dan dihitung berdasarkan besarnya penurunan harga dan durasinya. Nah, yang unik dari Alter Index ini memberikan penekanan lebih pada penurunan harga ketimbang gain-nya. Jadi lebih reliable untuk memperhitungkan impact psikologis investor dan hubungannya dengan kondisi market. Alter Index yang rendah artinya aset itu telah mengalami drawdown yang relatif kecil dalam periode waktu tertentu. Alter Index yang tinggi artinya di masa lalu aset ini telah mengalami drawdown yang signifikan. Kita bahas seberapa beresikonya Bitcoin dari Sortino ratio. Sortino ratio telah dipakai oleh banyak investor untuk menilai kualitas dari suatu aset. Nah, mirip seperti Sharpe ratio yang kita udah bahas, tapi bedanya adalah bagaimana resikonya diperhitungkan. Nah, Sharpe ratio menggunakan volatility sebagai ukuran dari resikonya. Makanya kenaikan harga pada sebuah aset akan menurunkan Sharpe ratio-nya. Sortino ratio telah didesain oleh Dr. Frank Sortino untuk membantu investor memperhitungkan risk and reward dari sebuah investasi. Jadi makin tinggi Sortino ratio-nya makin baik
karena aset itu jadi incaran untuk investasi, karena returnnya jauh lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Sortino ratio yang negatif artinya nggak banyak informasi yang bisa diambil. Sortino ratio antara 0 hingga 1 dianggap kurang baik. Sortino ratio di atas 1 dianggap acceptable atau cukup baik. Sortino ratio di atas 2 dianggap sangat baik. Dan Sortino ratio di atas 3 dianggap sempurna. Nah, Sortino ratio waktu video ini dibuat ada di angka 2,5, termasuk sangat bagus dan potensi rewardnya jauh lebih besar daripada risknya. Tapi perlu diingat juga, kalau rasio-rasio yang kita bahas di sini juga berfluktuatif tergantung dari kondisi market. Nah, pertanyaan besarnya kemudian, kenapa Bitcoin dianggap sebagai aset yang beresiko tinggi? Karena masih ada anggapan Bitcoin adalah aset eksperimen seperti beberapa tahun yang lalu. Tapi setelah berjalan lebih dari 14 tahun dengan kenaikan yang konsisten, dengan informasi yang lebih banyak, dan edukasi mengenai sejarah tentang uang dan sistem finansial yang lebih banyak sekarang, ditambah dengan adopsi dari institusi, menurut saya pribadi, Bitcoin udah bukan lagi jadi aset yang beresiko dan beda jauh dengan pandangan beberapa tahun yang lalu. Bitcoin juga dianggap sebagai aset yang beresiko tinggi karena kurangnya edukasi tentang Bitcoin dan pengetahuan orang tentang Bitcoin hanya sebatas trading. Ya, memang Bitcoin bisa ditradingkan, tapi Bitcoin itu lebih dari itu. Bitcoin itu Gold 2.0, hedge against inflation, hedge against bad government, decentralized money, real estate 2.0, anti-inflation, anti-censor, limited supply, ultra hard money. Nah, itu yang mau kita sampaikan di belajarbitcoin.com. Kembali belajar Bitcoin mulai 0 hingga advance dan bisa utilize Bitcoin di real life, nggak hanya sekedar trading. Nah, kita udah bahas seberapa beresikonya Bitcoin, tapi jauh lebih beresiko kalau kita nggak punya Bitcoin. Kenapa? Karena dengan menyimpan kekayaan kita dalam bentuk mata uang fiat, artinya kita punya resiko ketika bank tempat kita menyimpan fiat kita mengalami bank run, seperti yang sudah pernah terjadi di banyak bank di seluruh dunia karena salah pengelolaan atau karena memang memakai uang nasabahnya dengan cara yang ilegal. Kita juga punya resiko kalau kita di-cancel atau disensor oleh pihak bank seperti Kanye West. Kita juga punya resiko dengan inflasi atau bahkan hyperinflasi. Bahkan nilai mata uang kita udah menurun 99% sejak 1930. Kita juga punya resiko pada pemerintahan yang buruk karena mata uang fiat itu hanya terbatas pada jurisdiksi tertentu aja dan nggak bisa dibawa ke luar negeri secara fisik. Jadi, mana yang teman-teman pilih? Resiko karena punya Bitcoin atau resiko karena nggak punya Bitcoin sama sekali?